Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi Madrasah Hebat, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan siap untuk belajar bersama. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengikuti sebuah pengalaman belajar yang berbeda melalui virtual tour Istana Siak Sri Indrapura, salah satu peninggalan sejarah dan kebudayaan Melayu yang sangat berharga di Provinsi Riau. Melalui tayangan ini, Ananda tidak hanya akan melihat keindahan sebuah bangunan bersejarah, tetapi juga belajar bagaimana menggambarkan, menceritakan sebuah tempat secara rinci dan jelas melalui teks deskriptif, sekaligus menemukan kecintaan kita terhadap budaya daerah sebagai bagian dari literasi budaya. Sebelum kita memulai petualangan belajar hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga pembelajaran yang kita ikuti akan berjalan dengan lancar, ilmu yang kita peroleh akan bermanfaat, dan semakin memperkaya pengetahuan serta rasa bangga kita terhadap warisan budaya bangsa. Sebelum kita berpetualang ke Istana Siak, coba Ananda ingat kembali, pernahkah Ananda menulis atau menceritakan suatu tempat yang Ananda kunjungi seperti rumah, sekolah, museum, atau tempat wisata favorit dengan kata-kata yang detail dan jelas? Nah, ketika kita menjelaskan warna bangunannya, bentuk, suasana, serta fungsi setiap bagian dari bangunan tersebut, sebenarnya kita sedang menggunakan teks deskriptif. Teks deskriptif membantu pembaca atau pendengar seolah-olah dapat melihat, merasakan, dan membayangkan objek yang sedang kita ceritakan. Dalam pembelajaran kali ini, Istana Siak akan menjadi objek yang kita diskusikan bersama. Bukan hanya sebagai bangunan fisik yang indah, tetapi juga sebagai warisan budaya yang syarat dengan nilai sejarah dan identitas masyarakat Melayu. Melalui kegiatan ini pula, kita belajar literasi budaya, yaitu kemampuan memahami, menghargai, dan menjaga budaya bangsa melalui bahasa dan tulisan. Oleh karena itu, selama virtual tour berlangsung, perhatikan dengan saksama setiap detail yang kalian lihat, mulai dari bentuk, warna, ornamen, hingga fungsi ruangan-ruangan. Karena semua itu akan menjadi bahan penting bagi kalian untuk memahami teks deskriptif dan literasi budaya. Sebelum melakukan petualangan ke istana, mari kita saksikan dan pahami sejarah Istana Asraya Al-Hashimiyah ini. Istana mulai dibangun pada tahun 1889 dan selesai pada tahun 1893 pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hashim. Pembangunan istana dilakukan sebagai wujud kebesaran Kesultanan Siak yang saat itu sedang berada pada masa kejayaan. Sultan Syarif Hashim adalah Sultan Siak ke-11 yang menggagas dan memimpin langsung pembangunan Istana Matahari Timur ini sebagai pusat kegiatan kerajaan. Istana ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal Sultan dan keluarganya, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan dan tempat pengambilan keputusan penting Kesultanan. Dari segi arsitektur, Istana Siak memiliki ciri khas yang unik karena memadukan gaya Melayu sebagai identitas lokal, pengaruh Arab yang mencerminkan nilai-nilai Islam, serta sentuhan Eropa yang terlihat dari bentuk bangunan dan interiornya. Perpaduan berbagai gaya ini menunjukkan keterbukaan Kesultanan Siak terhadap pengaruh luar tanpa meninggalkan jati diri budaya Melayu. Saat kita melangkah mendekati Istana Siak Sri Indrapura, perhatian kita langsung tertuju pada tangga utama yang kokoh dan gerbang yang megah sebagai simbol penghormatan sebelum memasuki pusat kekuasaan Kesultanan Siak.
Di puncak tangga, penjaga istana berbaju adat Melayu menyapa dengan ramah, mencerminkan sopan santun masyarakat Siak. Istana bukan sekadar bangunan bersejarah, tetapi lambang kejayaan dan identitas budaya Melayu yang menjunjung nilai-nilai Islam. Pengunjung diharapkan berpakaian rapi dan sopan, karena warisan budaya tampak dari tradisi, sikap, serta koleksi peninggalan kerajaan. Pada masa Kesultanan, ruang depan ini berfungsi sebagai tempat peralihan tamu sebelum diarahkan sesuai adat dan status. Sebelum kita memasuki beberapa ruang utama Istana Siak, mari kita berkeliling setiap lorong lantai pertama Istana Siak Sri Indrapura. Di lorong ini menampilkan deretan foto keluarga Sultan dan Permaisuri, merekam momen resmi hingga keseharian istana. Terdapat juga dokumen asli kerajaan seperti surat resmi, catatan administrasi, dan peraturan istana yang memberikan gambaran tata pemerintahan Kesultanan Siak. Lorong ini juga dipenuhi artefak bersejarah, termasuk perabot tradisional, guci, dan keramik antik, mencerminkan kehidupan elegan istana. Koleksi unik seperti nobat digunakan dalam upacara resmi kerajaan, menegaskan kehormatan sultan. Di bagian tertentu, pengunjung menemukan meriam buntung, simbol kekuatan dan kewibawaan, mengingatkan bahwa istana juga berfungsi sebagai benteng dan pertahanan kerajaan. Ayo kita lihat ruangan yang ada di lantai 1 Istana Siak. Ruangan yang kita lihat ini adalah ruang sidang kerajaan, berfungsi sebagai tempat sultan menerima tamu penting dan bermusyawarah dengan para pembesar kerajaan. Letaknya di lantai bawah menunjukkan bahwa ruang ini memang diperuntukkan bagi aktivitas pemerintahan dan pertemuan resmi, sehingga mudah diakses tanpa harus memasuki area pribadi sultan di lantai atas. Saat istana tidak lagi digunakan sebagai pusat kekuasaan dan beralih menjadi museum, ruangan ini ditata ulang dengan penambahan patung sultan dan pengawal sebagai ilustrasi visual suasana kerajaan. Karena itulah, ruang ini kini dikenal sebagai ruang diorama. Selanjutnya kita akan memasuki ruang tamu kehormatan laki-laki yang terletak di lantai pertama. Pada masa Kesultanan, ini digunakan untuk menerima tamu pria penting seperti pejabat kerajaan, bangsawan, dan utusan resmi. Secara fungsi historis, ruang ini adalah ruang tamu kehormatan laki-laki. Seiring waktu, ruang ini lebih dikenal oleh masyarakat Siak dengan sebutan ruang gading. Penyebutan ini dianggap tepat karena warna perabot dan nuansa ruang yang didominasi warna gading, yang melambangkan kewibawaan dan kemegahan istana. Mari kita lanjutkan petualangan menuju ke ruangan yang sangat megah, yaitu ruang tamu kehormatan perempuan. Dikenal juga sebagai ruang kristal. Ruang ini terletak bersebelahan dengan ruang tamu laki-laki dan digunakan untuk menerima tamu perempuan bangsawan dan tamu kehormatan. Nama ruang kristal berasal dari lampu gantung kristal besar yang menonjolkan kesan anggun dan mewah. Di dalamnya terdapat kursi dan sofa bergaya Eropa, meja berukir, serta cermin besar yang menambah pencahayaan. Ada juga cermin kristal permaisuri dahulu dipakai untuk merapikan busana sebelum menerima tamu. Ruangan juga dihiasi guci dan keramik halus dari Cina, simbol hubungan dagang dan kemakmuran Kesultanan Siak. Semua perabot ditata rapi, menghadirkan suasana elegan masa kerajaan. Ruang berikut ini adalah ruang gramofon atau ruang komet, berhadapan dengan ruang tamu kehormatan dan berfungsi sebagai ruang pesta kerajaan. Pada masa Kesultanan Siak, ruangan ini dipakai untuk jamuan resmi, perayaan, dan hiburan istana. Daya tarik utamanya adalah alat musik komet, pemutar musik mekanik besar yang langka dan mewah, mampu memutar musik otomatis tanpa dimainkan langsung. Menariknya, komet hanya ada 2 di dunia, satu di Istana Siak dan satu lagi di Berlin, Jerman, menandakan eratnya hubungan Siak dengan Eropa. Kini ruang komet dipertahankan sebagai ruang pamer sejarah yang menampilkan kemewahan, hiburan, dan kecanggihan teknologi istana. Ayo kita menjelajahi ruangan berikutnya. Ruang dekat tangga spiral Istana Siak ini dahulu berfungsi sebagai ruang tunggu tamu kesultanan.
Di sini tamu menanti arahan sebelum naik ke lantai atas atau memasuki ruang tertentu. Letaknya strategis memungkinkan pengawal mengontrol akses menuju area yang lebih privasi. Salah satu benda yang paling menarik adalah berangkas besi besar peninggalan kerajaan. Hingga kini berangkas itu belum pernah terbuka, sehingga isinya tetap misteri. Keberadaannya menambah nilai sejarah dan daya tarik ruangan, sekaligus menegaskan pentingnya keamanan dokumen serta benda berharga. Kini ruang ini dipertahankan sebagai museum penghubung penting lantai 1 dan 2. Selanjutnya kita ke lantai 2 istana. Sebelum menuju lantai 2, pengunjung harus menaiki tangga spiral yang terdiri dari 36 anak tangga. Tangga ini terbuat dari besi dengan pegangan dari kayu dan menariknya dibuat tanpa proses pengelasan, melainkan dirakit dengan teknik sambungan yang presisi. Tangga spiral ini merupakan produk buatan Eropa yang didatangkan khusus pada masa Kesultanan Siak. Selain berfungsi sebagai penghubung lantai 1 dan lantai 2, tangga ini juga menunjukkan kemajuan teknologi serta kemewahan arsitektur istana pada masanya. Hingga kini tangga spiral tetap digunakan dan menjadi salah satu bagian paling ikonik di Istana Siak. Setibanya di lantai 2 Istana Siak Sri Indrapura, pengunjung memasuki ruang transisi sebelum menuju ke ruangan utama. Di ruang ini terdapat lilin lebah sumber penerangan utama masa kerajaan karena nyalanya stabil dan tahan lama. Di sisi lain ada grenseng yang merupakan wadah besar dari tembaga atau kiningan untuk memasak nasi dalam jumlah besar bagi keluarga sultan dan tamu. Grenseng menunjukkan cara kerja dapur kerajaan tradisional sebelum teknologi modern, sekaligus menegaskan kemakmuran serta skala jamuan istana. Ruang transisi ini menjadi saksi keseharian kerajaan dan simbol budaya kuliner masa lalu. Lantai 2 Istana Siak kini difungsikan sebagai museum yang menampilkan koleksi berharga peninggalan Kesultanan Siak. Terdiri dari beberapa kamar yang memiliki fungsi sebagai tempat istirahat raja dan keluarga juga tamu istana. Saat ini beberapa kamar digunakan untuk memajang senjata tradisional seperti keris, pedang, dan tombak. Senjata-senjata ini bukan sekadar alat pertahanan saja, melainkan simbol kewibawaan dan kekuasaan kerajaan. Ada juga kamar yang dipenuhi foto dokumentasi keluarga raja, permaisuri, serta aktivitas kerajaan, mulai dari upacara resmi hingga kegiatan sehari-hari. Foto-foto ini berfungsi sebagai arsip visual yang membantu pengunjung memahami struktur sosial dan budaya istana. Selain itu, sejumlah kamar menyimpan perabotan antik seperti meja, kursi, dan lemari kayu. Koleksi ini memperlihatkan gaya hidup kerajaan sekaligus menegaskan nilai estetika dan fungsi ruang. Penataan ruangan cenderung sederhana, menekankan peran sebagai ruang internal dan semi-resmi, tempat menyimpan benda berharga sekaligus menjaga aktivitas keluarga sultan. Kini lantai 2 menjadi museum yang hidup, menghadirkan atmosfer keseharian kerajaan sekaligus memperlihatkan warisan budaya Melayu yang autentik. Setiap kamar menjadi saksi bisu perjalanan sejarah, mempertemukan pengunjung dengan jejak kehidupan istana yang penuh makna. Tak terasa kita telah berpetualang dari lantai pertama hingga lantai kedua Istana Siak Sri Indrapura. Semoga melalui virtual tour Istana Siak ini, Ananda hebat semua bisa untuk berpikir kritis tentang pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya agar tidak hilang di telan zaman. Istana Matahari Timur ini juga mencerminkan rasa persatuan dan kebanggaan budaya masyarakat Melayu, karena hingga kini masih dirawat dan dijaga sebagai identitas bersama. Setiap artefak yang dipamerkan mengajarkan nilai penghormatan terhadap tradisi dan agama, sekaligus menegaskan bahwa pelestarian budaya dan jati diri bangsa merupakan tanggung jawab generasi masa kini dan masa depan. Mari kita jadikan pengalaman ini sebagai inspirasi untuk terus mencintai, merawat, dan melestarikan warisan budaya bangsa. Dengan semangat kebersamaan, kita mampu menjaga identitas dan memperkuat rasa bangga terhadap budaya Melayu.
Terima kasih atas kebersamaan dalam perjalanan ini. Semoga ilmu dan nilai budaya yang diperoleh menjadi bekal berharga bagi Ananda semua. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berpetualang mengelilingi ruang-ruang yang ada di Istana Siap Seri Ingkapura, diharapkan Ananda semua bisa memahami, bahkan menulis dengan kata-kata sendiri tentang Istana Siap. Jika ada materi yang belum Ananda pahami, silakan untuk menonton kembali video virtual tersebut atau mencari dari berbagai sumber yang lain, dan tentunya Ananda bisa bertanya langsung kepada guru Ananda. Terima kasih atas perhatiannya, sukses dan jaya selalu, takkan Melayu telah di bumi. Siswa madrasah hebat, madrasah mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.